Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hukma Sobiro Biroediah. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu yang telah saya dapatkan dan saya susun, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Peristiwa hijrah Rasul. Sebelumnya, hijrah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pindah, menjauhi, atau menghindari. Dalam sejarah perkembangan umat Islam, hijrah memiliki pengertian perpindahan Rasul bersama para sahabat ke Madinah yang terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun ke-13 kenabian. Setelah terjadinya peristiwa Bayat Aqabah kedua dan Islam memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Dan ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Maka Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Muslim diperkenankan untuk hijrah ke negara tersebut. Tentu hijrahnya mereka bukan semata-mata untuk menjauhkan diri dari gangguan dan ejekan kaum musyrikin Quraisy, tetapi sekaligus merupakan usaha bersama untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di daerah yang aman. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah tentu bukan tanpa alasan. Ada beberapa latar belakang hijrah yang dilakukan oleh Nabi. Dalam buku Islamologi yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Su'ud menyebutkan ada 3 faktor yang melatar belakangi hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu tawaran dan undangan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah, yang selanjutnya dapat dianggap sebagai pusat penyiaran Islam di Arab. Faktor ini bisa dianalogikan sebagai faktor daya tarik. Kedua, situasi keamanan Makkah tidak menguntungkan bagi kaum muslimin karena makin besarnya tekanan kaum Quraisy serta efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin. Inilah faktor pendorong bagi terjadinya hijrah. Yang terakhir, yang ketiga, turunnya wahyu untuk melakukan hijrah, dan ini adalah faktor yang paling menentukan. Dalam melakukan hijrah, kaum muslimin ada yang berangkat dalam bentuk rombongan dan ada pula yang berangkat secara perorangan, hingga Mekah hampir kosong dan orang-orang yang memeluk agama Islam. Demikianlah secara berangsur-angsur kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah sehingga tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anha, Ali radhiyallahu anha, orang-orang yang ditahan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang tidak mampu keluar. Terdapat metode-metode dakwah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, politik pemerintah, surat menyurat, peperangan, metode pendidikan dan pengajaran agama. Metode ini adalah bagian dari metode-metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan misi dakwah di Mekah dan Madinah. Dalam berdakwah, Rasul juga menggunakan metode bilhal, bilisan, dan bilqalam. Dakwah bilhal yakni cara dakwah dengan pendekatan tindakan nyata atau dakwah dengan amal soleh. Dakwah ini dilakukan dengan melalui tindakan nyata dan keteladanan. Contoh dakwah Rasul dengan metode bilhal dari kota Madinah adalah membangun Masjid Quba yang mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Kedua hal tersebut adalah dakwah nyata yang dilakukan Rasul yang bisa dikatakan sebagai dakwah bilhal. Kemudian Rasul menggunakan metode bilqalam, yaitu cara dakwah dengan menggunakan tulisan dalam bentuk surat yang dikirim kepada para raja dan penguasa. Contoh dakwah Rasul dengan metode bilhal pada periode Madinah adalah adanya piagam Madinah dan surat yang ditunjukkan kepada Kaisar Herasilus yang termasuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan selanjutnya, Rasul menggunakan metode dakwah bilisan, yakni cara dakwah dengan menggunakan lisan atau ucapan yang menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam. Contoh metode ini adalah saat Rasulullah berkhutbah. Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya dapat menumbuhkan dan mengarahkan semangat kebangsaan seperti yang dilakukan di Madinah melalui piagam Madinah, di mana salah satu isi piagam tersebut adalah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk melaksanakan agama dan wajib membela keamanan negara dan serangan luar. Misi utama dakwah Rasulullah adalah mewujudkan kemaslahatan semesta dari semua prinsip dan nilai-nilai Universitas Islam. Islam sebagai suatu nilai-nilai yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya, dan bukan Islam yang dipahami sebatas simbol dan ritual peribadatan semata. Dakwah Islam merupakan perjuangan jihad di jalan Allah SWT.
Pada periode Madinah ini, Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang berbeda-beda dengan masyarakat Mekah. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang terdiri berbagai suku, etnis, dan agama. Pluralitas penduduk kota Madinah telah ada sejak sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan integral kota itu. Dalam segi agama, masyarakat Madinah menganut beberapa agama, yaitu agama paganisme atau menyembah berhala, agama Yahudi, dan agama Kristen, tetapi minoritas. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural, baik agama, suku, budaya, dan ekonomi. Rasulullah telah membangun pemerintahan Islam di Madinah di mana masyarakatnya mempunyai latar sosial budaya yang sangat plural atau majemuk. Kemajemukan tersebut terlihat pada komposisi penduduk Madinah yang didomisili oleh berbagai golongan suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda. Maka sangat menakjubkan sekali jika Rasulullah SAW telah berhasil mengubah kota Madinah sebagai awal mula terbentuknya negara Muslim. Mengingat Madinah tidak hanya terdiri dari beberapa kepercayaan, namun dari beberapa kepercayaan itu terbagi atas beberapa suku. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwahnya untuk merubah masyarakat menjadi pemeluk agama Islam rahmatan lil alamin, khususnya di Madinah tidak lepas dari penerapan metode dakwah yang digunakan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.